Apa sih itu 3D printer? 3D printer adalah sebuah proses untuk membuat atau mencetak benda padat atau tiga dimensi dari desain yang sudah tersedia dalam format digital dan dibuat ke dalam bentuk 3D yang tidak sekedar nampak secara kasat mata, namun juga bisa disentuh secara langsung, bisa diraba dan memiliki volume tertentu. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengubah sebuah desain dua dimensi menjadi sebuah desain tiga dimensi menggunakan aplikasi slicer dan divisualisasikan dengan menggunakan print 3D ini. Slicer adalah sebuah aplikasi komputer yang digunakan sebagai pemotong dari pemrosesan gambar menjadi suatu perintah pergerakan mesin print 3D. Software ini akan menerima dalam bentuk STL atau OBJ di mana file tersebut akan diproses menjadi suatu perintah berbentuk G-code seperti ini. G-code ini nantinya akan menjadi suatu perintah pergerakan dari print 3D. Kerjanya, slicer akan menyusun objek dalam bentuk tumpukan atau layer yang diikuti dengan perintah pengaturan suhu pada printernya melalui G-code tadi. Jadi, slicer adalah aplikasi kontrol dari print 3D. Slicer ini akan membuat sebuah kode di mana kode ini akan membentuk sebuah benda 3D melalui pergerakan mesin printer. Untuk itu, saya di sini akan menjelaskan bagaimana cara mengubah desain dua dimensi menjadi tiga dimensi melalui kode tadi. Di sini saya akan menggunakan aplikasi slicer berupa Prusa Slicer. Yang pertama, gimana sih cara menempatkan desain 3D pada platter ini? Nah, untuk menambahkannya pada platter desain yang telah kita buat itu dengan menggunakan fitur add yang ada pada pojok kiri ini. Nah, kita pilih file yang akan kita masukkan. Nah, file ini tuh berbentuk STL atau bisa juga dengan file OBJ. Nah, kita masukkan seperti ini. Nah, setelah itu di sini tuh juga ada beberapa fitur lainnya yang ada pada samping kiri ini. Nah, untuk memindahkan desainnya kita dapat menggunakan secara manual seperti ini, atau dengan menggunakan fitur yang ada pada samping ini. Nah, untuk memindahkannya itu ada 3 sumbu yaitu X, Y, dan Z. Nah, pemindahannya ini tuh arahnya itu sesuai dengan sumbunya. Kalau X berarti sesuai dengan sumbu X, kalau Y sesuai dengan sumbu Y, dan Z sesuai dengan sumbu Z. Nah, selanjutnya itu ada fitur scale. Nah, fitur scale ini tuh digunakan untuk memperbesar atau memperkecil dari benda 3D-nya. Kita tinggal mengaturnya dengan menarik dari pin-pin yang berwarna itu. Kita dapat menariknya seperti ini. Ini untuk memperbesar, memperkecil, memperpanjang, memperlebar. Nah, dapat menggunakan seperti ini. Lalu itu ada fitur rotate. Nah, fitur rotate ini digunakan untuk merotate atau merotasi dari benda yang akan kita buat. Hal ini tuh untuk menghindari terbentuknya support yang terlalu banyak. Pemosisian ini tuh bisa dilakukan dengan menarik dari sumbu-sumbunya. Di sini ada sumbu X, sumbu Z, dan sumbu Y. Nah, kita tarik aja sesuai dengan putaran arah jam-jam ini. Kita sesuaikan dengan posisi yang sekiranya itu support yang dihasilkan itu sangat minim. Nah, seperti ini. Lalu itu ada fitur place on place. Fitur place on place ini tuh untuk seperti fitur rotate, tetapi tuh dengan hanya kita mengkliknya kita dapat membalikkan langsung tanpa mengatur menggunakan sumbunya seperti ini. Nah, kita tinggal mengkliknya saja. Lalu selanjutnya itu ada fitur cut. Nah, fitur cut ini tuh digunakan untuk memotong
benda yang kita buat menjadi dua bagian. Nah, di sini tuh ada sebuah kayak lapisan ini untuk menandakan dimana sih akan kita cutnya. Nah, tombol ini tuh digunakan untuk menarik dari layer ini. Nah, misal di sini kita akan memotong di sini, tinggal kita klik perform cut. Selain itu juga ada fitur lainnya, yaitu fitur copy. Fitur copy ini tuh digunakan untuk memperbanyak benda yang akan kita print. Misalnya kita membutuhkan satu kali cetak itu ada 5, kita bisa menggunakan fitur copy ini. Kita tinggal mengklik terlebih dahulu bendanya, lalu kita klik copy. Lalu di samping ini tuh ada fitur paste. Nah, kita klik pastenya aja. Nah, akan muncul duplikat dari benda 3D tersebut. Nah, kita posisikan aja sesuai dengan kemauan kita. Lalu misalnya kita buat 5, kita copy aja, terus kita paste 1, 2, nah 1, 2, lalu kita paste lagi. Nah, seperti ini. Kita bisa langsung mencetak 5 sekaligus dalam satu platter dengan satu jenis bendanya. Lalu untuk menghapus benda 3D-nya ini dalam platter ini, kita bisa menggunakan fitur del. Fitur del ini untuk menghapus satu persatu, sedangkan fitur yang ada di sebelahnya ini untuk menghapus seluruh bendanya. Nah, bisa menggunakan fitur del ini akan hilang satu persatu. Kita klik dulu, lalu kita delete. Nah, untuk menghapus semuanya, kita bisa menggunakan fitur delete all. Nah, tak hanya itu, untuk membuat atau mencetak dalam satu platter ini ada beberapa jenis, kita bisa menambahkan beberapa jenis bendanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita tambahkan aja. Terus untuk mengaturnya juga sama seperti yang telah saya jelaskan tadi, itu dengan menggunakan fitur-fitur yang ada di samping ini dan fitur pada atas ini. Nah, misalnya seperti ini. Nah, pada platter ini kita bisa menginputkan beberapa jenis gambar dalam satu platter ini, digunakan agar kita dapat mencetak satu kali cetak itu beberapa jenis benda. Nah, untuk komposisinya sama dengan cara yang telah saya sebutkan tadi. Setelah melakukan pengaturan pada platter, kita juga bisa mengatur pada bagian penyetingan dari filamen, printnya, agar menghasilkan suatu benda 3D dengan kualitas yang terbaik. Nah, salah satunya itu dengan cara mengatur pada sebelah kanan ini. Di sini tuh ada simple, advanced, dan expert. Ini untuk menunjukkan seberapa detail sih pengaturan yang akan kita lakukan. Kalau simple ini itu pengaturannya sangat sederhana. Ini hanya beberapa fitur saja. Kalau advanced itu sedang, dan expert ini sangat detail. Nah, untuk print setting ini itu untuk seberapa tebal sih kualitas yang akan kita hasilkan. Nah, biasanya itu digunakan 0,15 mm. Ini pada defaultnya.
Lalu ini untuk pengaturan filamen apa yang akan kita gunakan pada pencetakan benda ini. Lalu printer apa yang kita gunakan pada pencetakan dari si benda ini. Lalu hanya itu juga ada pengaturan infill. Nah, infill ini digunakan untuk mengatur seberapa padat si layernya. Kalau misalnya semakin kecil presentasinya, itu semakin renggang isinya. Terus kalau semakin besar, maka semakin rapat isiannya. Nah, kita bisa tunjukkan misalnya 10%. Kita klik save now. Nah, bisa dilihat di sini itu slash-nya itu masih renggang-renggang. Nah, kita bisa lihat bagaimana sih proses dari pencetakannya dengan menggunakan fitur ini. Nah, bisa dilihat di sini itu feel-nya itu sangat renggang-renggang sekali. Ini dalam infill 10%. Misalnya diberi 60%. Nah, isiannya ini terlihat rapat-rapat tidak renggang seperti tadi. Tetapi bila ini infillnya sangat besar, kemungkinan film yang digunakan juga semakin banyak dan dibutuhkan waktu yang lama juga dalam pencetakannya. Jadi biasanya orang-orang menggunakannya dalam rentan 15-20%. Nah, di samping ini juga kita bisa tahu seberapa lama sih pencetakan ini bisa sampai selesai, semua tercetak dengan rapi dan selesai. Lalu untuk secara detailnya kita bisa mengaturnya pada bagian atas ini, yaitu ada print setting, filament setting, dan printer setting. Nah, untuk print settingnya ini itu ada beberapa pengaturan, kita bisa atur sesuai dengan keinginan kita. Nah, untuk filament settingnya ini kita bisa mengatur suhu dari printernya. Itu ada dua, yaitu dan suhu extruder atau nozzle dan suhu bed. Nah, kita bisa mengatur sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan standar agar menghasilkan kualitas yang baik. Secara defaultnya itu suhu untuk nozzle-nya itu 215 dan suhu bednya adalah 60%. Kita bisa menggantinya sesuai dengan keinginan kita. Lalu pada filamennya juga kita bisa mengganti warnanya. Ini ada warna oranye, bisa diganti dengan hitam, bisa diganti dengan warna merah sesuai dengan kemauan kita. Lalu ada pengaturan printer setting. Nah, pengaturan ini tuh secara generalnya dan pengaturan keycode-nya. Beda juga kalau misalnya ini simple, ini pengaturannya itu sangat sederhana sekali. Tidak seperti dengan pengaturan expert yang sangat detail. Untuk menghasilkan sebuah keycode, kita bisa mengklik pada bagian kanan bawah ini. Setelah semua diatur dengan baik, kita bisa langsung mengekspornya. Nah, kita bisa mengganti nama filenya. Lalu kita save. Nah, untuk membukanya kita bisa langsung dengan menggunakan pop-up ini. Nah, lalu akan muncul hasil dari ekspor keycode yang telah kita buat. Nah, untuk membukanya kita bisa menggunakan aplikasi Notepad. Kita bisa langsung menginsert hasil yang telah kita buat.
Nah, pada notepad ini adalah sebuah kode yang disebut dengan G-code. G-code ini tuh berisi berupa kode-kode perintah dan berisi sebuah koordinat. Koordinat ini itu sebagai di mana sih filamen ini akan dibentuk, dari mana dan kemana. Lalu ini ada di samping kiri ini tuh berupa kode penjalanannya. Nah, di samping itu di dalam G-code juga terdapat kode pengaturan suhu dari extrudernya, bednya, semua telah diatur di sini. Lalu setelah itu, misalnya kita ingin mencetak satu persatu, kita bisa menghapusnya terlebih dahulu. Nah, kita bisa mencetak dari move ini. Kita bisa mengatur sesuai dengan apa yang telah saya jelaskan tadi. Misalnya sudah diatur semuanya, bisa dengan melakukan slash now terlebih dahulu. Bisa melihat bagaimana printnya berjalan menyusun layer per layernya. Nah, setelah itu kita bisa langsung mengekspor G-code dari desain yang telah kita buat. Nah, kita juga bisa menginsertkannya seperti cara tadi. Nah, di sini muncul perintah-perintah dari pembuatan MOOC tadi. Di sini berisi kode-kode dan koordinat dan perintah lainnya. Begitulah cara membuat sebuah G-code dari sebuah desain 2 dimensi untuk divisualisasikan menjadi sebuah benda 3 dimensi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.